Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Pagi kerabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia. Hari ini kita tetap bersama di Sarapan SDGs Desa bersama Kemen Desa. Dan hari ini saya Humaira akan memandu Sarapan SDGs Desa dari pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat hari ini Jumat 29 Januari 2021. Dan hari ini bukan cukup lagi tapi ini sangat menarik karena kita bicara tentang konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Telah hadir bersama kami Bapak Ivanovic Agusta. Assalamualaikum Pak Ivanovic. Assalamualaikum, terima kasih Mbak Ume, juga kerabat desa sekalian. Juga telah hadir bersama kita Pak Ivanovic ada Bapak Prof. Yoyon Suryono. Waalaikumsalam. Sehat kita hari ini. Prof. Yoyon sehat, Prof? Alhamdulillah. Masih Baik, sarapan pagi. Ya. Masih sarapan pagi. Baik, kerabat desa berbahagia juga Pak Ivanovic. Cukup menarik tema hari ini bahwa konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Seperti yang kita tahu Pak, namanya sektor ekonomi atau pembangunan itulah sektor yang paling berbenturan keras dengan sumber daya alam atau ekologi. Dan kita bisa sebut lagi sebagai urusan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi cenderung menunjukkan pada pertumbuhan ekonomi akan terjadi penurunan kemudian di bidang lingkungan kita. Dan bagaimana kemudian bentuk dari konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan ini bisa terwujud. Bentuk konkretnya bagaimana cara mengukurnya, serta bagaimana kondisi saat ini tentang kesadaran lingkungan di desa. Silakan Pak Ivanovic. Ya, terima kasih Mbak Ume, kerabat desa sekalian. Ya, saya kira sekarang kita sudah masuk ke wilayah SDGs desa yang berkaitan dengan lingkungan ini. Jadi ini SDGs desa yang ke-12, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan ini sudah mulai ke lingkungan. 12, kemudian nanti SDGs desa ke-13, 14 sampai 15 itu berkaitan dengan lingkungan. Dan saya kira itu salah satu keunggulan desa sebetulnya. Salah satu keunggulan desa itu kalau kita lihat dari IDM, Indeks Desa Membangun itu yang memiliki bobot tertinggi adalah aspek lingkungan. Dan itu yang membuat desa-desa yang lingkungannya terjaga itu nilainya kemudian sangat tinggi. Tentu saja itu butuh usaha karena tadi Mbak Ume sampaikan ada hubungan. Ya. Ini yang kadang orang dalam tanda kutip anekdotal gitu ya. Ini kok kalau wilayah semakin maju kok pencemarannya juga semakin tinggi itu. Apakah sebaiknya pencemaran yang tinggi itu menjadi salah satu indikator kemajuan wilayah?
Nah, kita sudah pasti nggak memilih itu karena ini ada aspek lingkungan yang harus tetap dijaga gitu. Nah, pada awalnya kalau kita lihat di aspek global supaya kita mengetahui bagaimana pelokalannya ke desa. Ini kalau pada aspek global dan kemudian dinasionalkan itu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Ya. Dan di situ ditujukan yang pertama adalah ada kebijakan untuk menjamin produksi yang berkelanjutan. Produksi yang berkelanjutan, kalau ada istilah berkelanjutan di sini artinya yang sadar lingkungan, sebetulnya begitu. Produksinya sadar lingkungan, konsumsinya juga sadar lingkungan. Konsumsi itu dalam tanda kutip selalu menghasilkan sampah. Jadi kalau sejauh sampahnya itu bisa didaur ulang, maka itu sadar lingkungan. Jadi yang satu produksi itu tidak menimbulkan pencemaran. Jadi sebelum bahan itu keluar dari ruang produksi harus sudah tidak mencemari lingkungan lagi. Kalau yang konsumsi itu artinya kalau ada sampah bisa didaur ulang. Maka pemilahan sampah itu menjadi penting. Nah, yang pertama itu yang diminta adalah adanya kebijakan. Harap kita ketahui pernah kami sampaikan salah satu kritik terhadap SDGs itu dalam hal kebijakan Indonesia itu cepat dan banyak dan relatif lengkap gitu. Tapi ketika sampai ke implementasi itu kemudian kurang. Ya. Jadi nilai plus kita di level global SDGs banyak di kebijakan. Nah, berdasarkan pengalaman seperti itu, maka penting untuk melihat setelah kebijakan bagaimana implementasinya. Nah, yang kedua, kalau sampai ada limbah B3, limbah-limbah yang berbahaya ini di desa mau tidak mau harus ada prasarana pengelolaan limbah tersebut. Karena ini limbah B3 itu tidak hanya berbahaya bagi kita, tapi juga bagi anak cucu kita. Jadi jangan sampai ada toleransi terhadap limbah B3, limbah yang sangat berbahaya. Yang kadang-kadang kalau kita lihat berita koran itu ditaruh sembarangan di tepi sungai seperti itu. Ada kasus seperti itu di Jawa Barat. Nah, ini soal limbah D3. Kemudian pengelolaan sampah ya. Meskipun ini di desa yang seringkali sampahnya itu dibuang begitu saja karena luas desanya yang masih banyak yang kosong daripada yang terisi dengan penduduk gitu. Tapi tetap dari awal sampah itu perlu dipilah. Yang kemarin Bu Agnes sampaikan bahwa pengelolaan sampah menjadi kompos itu sangat penting. Memang ada kasus yang menarik, ada BUMDes di wilayah Riau dan Jambi yang pengelolaan komposnya dari industri sawit gitu, itu menghasilkan lebih dari 3 M per bulan gitu. Ya. Jadi sampahnya sangat besar. Itu tentu saja kemudian jadi produksi gitu. Tetapi kalaupun tidak seperti itu, tetap harus dibuat supaya sampahnya bisa dikendalikan. Kemudian kalau sampai ada perusahaan yang masuk ke desa, itu salah satu informasi yang perlu diketahui oleh desa adalah apakah perusahaan itu memiliki ISO 14.000. Ya. Kalau ada perusahaan besar ya, karena kalau perusahaan kecil ya, tapi perusahaan yang besar yang memiliki ISO 14.000 itu artinya dia memang sudah memperhatikan lingkungan itu. Dan lazimnya perusahaan yang masuk ke desa kita itu kalau mengekspor ke luar negeri itu memang harus memiliki ISO 14001. Jadi penting bagi desa untuk mengetahui apakah perusahaan terutama yang besar yang masuk itu sudah memiliki ISO 14001. Kalau perusahaan tidak memberikan informasi, maka sebetulnya desa bisa mencari itu kepada ISO-nya sendiri. Ya. Karena di sana akan ada tertera apakah perusahaan itu masuk atau tidak. Kalau tidak masuk, maka ada peluang perusahaan tersebut akan mencemari lingkungan desa. Ya. Ada peluang, bisa jadi tidak, ya, karena dia harus melakukan usaha-usaha dan biaya untuk ISO 14001, tapi ada peluang gitu. Tapi begitu dia sudah ISO, maka peluang itu menjadi sangat sedikit.
kita sudah belajar kemarin mengenai resiko ya. Dan salah satu menangani resiko lingkungan di desa itu kalau ada perusahaan besar dia punya ISO 14001. Kemudian dikembangkannya produk ramah lingkungan dalam pengadaan publik. Ini sebetulnya agak lebih banyak tidak ada di desa gitu ya. Tapi ini ada di tempat lain. Jadi kalau ada pengadaan, ini terutama misalnya di Kementerian PUPR gitu, itu harus dipastikan bahwa bahan-bahan untuk bangunan itu lebih banyak bahan-bahan yang didaur ulang gitu. Sehingga akhirnya ketika sampai ke desa, paling tidak ada 2 hal utama yang perlu diperhatikan di dalam SDGs desa, yaitu yang pertama supaya desa itu bisa mengembangkan atau menyusun Perdes atau SKKdes tentang kegiatan ya usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga. Jadi ini Perdes atau SKKdes seperti ini akan memberikan landasan hukum bagi desa untuk baik itu memberikan penyuluhan maupun sampai memberikan sanksi pada level desa kepada pihak-pihak yang melakukan pencemaran lingkungan itu. Kemudian yang kedua, adanya unit pengolah sampah. Unit pengolah sampah ini tidak harus berupa mesin, tapi yang penting sampahnya diolah kembali begitu ya. Jadi kalaupun dia ditimbun dengan sengaja untuk menjadikan kompos seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk desa-desa yang masih asri seperti itu, mungkin tidak satu rumah tangga atau satu keluarga membuat kompos itu, tapi lubang kompos bisa diisi rame-rame gitu. Ya seperti waktu saya masih kecil di tempat saya seperti itu misalnya. Nah, penting juga kita melihat Umi, apakah itu ada hasilnya untuk Indonesia ya. Karena pagi ini itu di Kompas halaman 1 ya, halaman 1 di bagian kanan bawah itu biasanya edisi laporan khusus feature dari para wartawan Kompas itu ada satu desa yang tadinya tertinggal menjadi mandiri. Ini lompatannya sangat besar itu. Dari tertinggal kemudian sekarang sudah mandiri. Dan desa itu ada di wilayah perbatasan, di wilayah Tanimbar, berarti di sekitar di sini ya. Perbatasan daerah terluar dan pulaunya itu sudah pasti terpencil karena untuk ke sana itu butuh waktu kalau pakai kapal sangat lama atau pakai helikopter gitu. Tapi memang dalam kasus IDM yang sangat mengedepankan lingkungan di dalamnya itu memang desa-desa yang memperoleh peningkatan sangat pesat itu adalah desa-desa yang memperhatikan lingkungan gitu. Jadi memang di sini menjadi sangat penting dan ke depan itu kan pada aspek lingkungan desanya. Ke depan itu seluruh desa akan memperoleh resiko kalau memproduksi ya. Apakah produksinya menghasilkan pencemaran atau tidak? Kalau mengkonsumsi barang, membeli barang, menggunakan barang, apakah barangnya menghasilkan sampah atau tidak? Jadi itu tantangannya ke depan. Itulah yang ada pada SDGs Desa nomor 12 kali ini, yaitu produksi dan konsumsi yang sadar lingkungan. Kita lihat tadi kalau di level global, ya, itu sebetulnya produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Ya. Di level nasional juga sama, konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Nah, berkelanjutan ini kemudian dilihat di dalam indikatornya, sebetulnya artinya itu sadar lingkungan, sadar terhadap lingkungannya. Itulah sebabnya Gus Menteri menyampaikan bahwa kita buat dengan cara yang mudah, tapi langsung kelihatan apa yang diinginkan. Makanya kemudian namanya tidak lagi yang berkelanjutan, tapi sadar lingkungan. Jadi konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Kiranya seperti itu, Ume. Sangat ringkas karena memang ini hal-hal yang sebetulnya mudah dilakukan di desa. Dan kita yakin ini kalau istilah Pak Slamet ini ya, ini bonus, salah satu bonus karena sudah dijalankan di desa. Ya.
nilai-nilai yang tinggi mungkin akan muncul di desa dari aspek lingkungan. Baik, Gitu Ume, kerabat desa menarik sekalian. Pak Ivan kalau misalnya ini mungkin saya setuju dengan bahwa desa cukup mudah melakukan ini karena mereka cukup terukur dalam kesadaran lingkungan ya, mereka tinggal di situ dan kemudian mereka juga melakukan pengolahan di situ, mencari nafkah di situ, sumber daya manusia dan sumber daya makanannya dari sumber daya alam setempat. Namun yang menarik Pak Ivan, bahwa banyak juga desa di Indonesia kemudian menjadi pusat-pusat industri atau desa-desa yang kemudian menjadi pusat-pusat pariwisata. Biasanya desa-desa seperti ini memiliki kadar atau konsumsi yang tidak dapat dikendalikan karena banyaknya asing masuk, banyaknya turis masuk sehingga kemudian banyak sampah. Seperti yang kita tahu, banyak turis masuk kemudian juga menghasilkan banyak sampah. Nah, hal seperti ini banyak juga terjadi di desa-desa pariwisata misalnya. Lalu kalau kita bilang desa ini sadar lingkungan, mungkin desa sadar lingkungan, tapi orang-orang yang hadir ke desa dengan menghasilkan sampah itu tidak sadar lingkungan. Itu bagaimana, Pak? Iya, jadi memang ada masalah-masalah demikian. Makanya kita sudah mulai dari sekarang, Ume. Jadi tadi di awal Mbak Ume juga menyampaikan bahwa semakin maju kok semakin banyak pencemaran gitu. Di desa dari dulu kalau ada industri tapioka itu ya, itu juga seringkali muncul masalah pencemaran dari awal dan itu sudah langsung kelihatan ya. Airnya berbau kemudian punya rasa begitu kan. Jadi memang ini harus dimulai dari sekarang Umi. Dan itu sebetulnya sederhana ya. Sederhana karena desa-desa yang sudah berhasil mengelola sampah itu ya. Itu kalau di KLHK itu bahkan mereka memiliki kriteria untuk desa-desa tersebut sehingga memperoleh penghargaan untuk kebersihan itu. Ya sebetulnya dimulai dari seperti itu. Yang berat itu adalah kalau ada industri besar masuk. Misalnya desa-desa di pertambangan itu memperoleh tantangan yang sangat berat dan itu harus bekerja sama dengan pihak di atas desa. Kementerian Desa sendiri tahun 2021 akan ikut menangani desa-desa yang seperti itu, Umi. Jadi desa-desa lingkar tambang, desa-desa yang ada di lingkar industri itu akan langsung ditangani juga bersama Kementerian Desa, terutama untuk wilayah-wilayah yang kewenangannya di luar kewenangan desa, yang membutuhkan kewenangan dari atas untuk melakukan hal itu. Termasuk aspek-aspek lingkungan yang lain, mangrove yang kemudian rusak karena harus dipakai untuk dermaga dan sebagainya itu untuk 2021 Kementerian Desa akan ikut serta menyelesaikan sampai ke bawah. Jadi kemarin disampaikan oleh Prof. Yoyon dan kemudian Bu Agnes bahwa ketika kita masuk sampai di sini itu luasnya pembahasan itu kalau sudah sampai ke level industri kemudian pertambangan itu memang sudah melebihi luasnya desa itu. Makanya keputusan kebijakan dari atas desa itu menjadi penting. Bahkan Pak Edot menyampaikan waktu itu dalam hal lingkungan itu ya harus milih kebijakannya. Ya. Dan ini sudah misalnya untuk desa-desa sekitar hutan sudah ada kebijakan bersama dan kemudian akan menangani kalau ada masalah itu bersama-sama dengan KLHK. Juga mangrove dan wilayah-wilayah pantai pesisir yang terkena pencemaran. Kemudian untuk wilayah-wilayah adat yang terkena pencemaran itu dari Marinvest dan Kementerian Desa juga melakukan kerjasama dalam arti bahwa sekarang kita tidak hanya memberikan kebijakan, tapi kalau ada masalah kita ikut menangani. Termasuk aspek-aspek soal lahan, tapi yang belum berkaitan dengan agraria ya, belum berkaitan dengan Kementerian Agraria karena itu belum masih dalam proses saat ini. Tapi dengan KLHK, dengan Marinvest, dengan KKP itu sedang dijalankan. Jadi ke depan kita tahu ini masalah yang berat ketika wilayah dengan wewenang di atas desa masuk ke desa gitu. Tapi karena kita tahu berat maka kita sudah mulai siap-siap dari sekarang. Seperti itu.
Pak Ivan, apakah Kementerian Desa sendiri punya data desa-desa yang bersinggungan langsung dengan area tambang? Karena kita tahu pertambangan kemudian memunculkan limbah-limbah tertentu yang cenderung berbahaya. Ya, Kementerian Desa punya data awal, dan dalam pendataan atau pemutakhiran SDGs desa ini kita akan memiliki tidak hanya wilayah sekitar pertambangan, tetapi sampai ke akibat-akibatnya. Kementerian Desa sudah mencatat misalnya ada satu desa di areal pertambangan itu yang bahkan ditukar gulingkan dengan wilayah lain. Jadi desa itu ada, kodenya juga masih ada, tapi kalau kita ke sana sudah nggak ada desanya. Dan kita juga mencatat perkembangan dari desa tersebut ada di Balangan, Kalimantan Selatan itu yang perkembangannya kita catat, Ume. Jadi sekarang di Kementerian Desa itu ada foto-fotonya dari awal sampai sekarang, bagaimana perusahaan tambang itu membuat sekolah dan sebagainya begitu. Kemudian sekarang bentuk sekolahnya, bangunan sekolahnya seperti apa, yang sudah retak-retak, temboknya sudah pecah-pecah dan sebagainya. Dan sebagian tidak digunakan rumah-rumahnya seperti itu. Jadi dan desa-desa lain yang sudah ada dalam tanda kutip ya, rencana awal untuk ditukar gulingkan. Nah, itu semua itu sekarang Kementerian Desa ikut menangani itu. Tidak bisa lepas tangan lagi ya. Jadi itu harus ditangani karena itu soal yang sangat rumit untuk diselesaikan pada level desa. Jadi ada dan kita tangani, Ume. Baik, Pak Ivan, ini ada tanggapan dari Pak Selamat Mubarok. Kalau kita bicara konsumsi produksi desa yang sadar lingkungan, ini sangat menarik. Juga untuk produksi-produksi rumah tangga berskala kecil, banyak mengalami kendala dalam pengolahan limbah agar bisa menjadi sadar lingkungan. Ini cukup menarik, Pak Ivan. Bahwa kondisi sadar lingkungan yang ideal itu seperti apa, Pak? Ya, memang kita harus mulai. Ini kembali lagi, ini yang menarik dari sarapan SDGs desa itu pada akhirnya toh budaya itu sangat mempengaruhi gitu ya. Dalam hal ini salah satunya adalah bahwa hal-hal yang sekecil apapun itu ketika dia dikumpulkan akan menjadi besar gitu. Jadi rumah tangga itu kan bagian dari aspek organisasi sosial yang terkecil ya. Nah itu kalau dia mengalami kesulitan pengelolaan limbah, maka kalau itu tertumpuk sampai ke level RT, apalagi sampai ke level desa, itu desanya mengalami pencemaran justru dari limbah rumah tangga. Gitu. Maka memang ini kemarin yang disampaikan oleh Bu Agnes, Kementerian Desa juga sedang mengumpulkan seluruh teknologi tepat guna, ya, yang berkaitan dengan hal-hal ini. 2 minggu lagi akan dengan 20-an universitas dan kita akan mencoba membuat semacam webinar yang sangat luas untuk langsung menarik semua teknologi tepat guna yang ada di lembaga penelitian maupun yang ada di perguruan tinggi dan langsung menawarkan ke desa-desa yang memang di dalam indikator SDGs desa itu belum sadar lingkungan, belum masuk kategori dalam tanda kutip sadar lingkungan tadi itu. Nah kemudian yang disampaikan oleh Mas Slamet kalau berkaitan dengan budaya, nah itu juga yang sedang disusun ini Pak Slamet ya Pak Carek, bahwa memang aspek budaya atau kalau istilahnya Pak Arief beberapa waktu yang lalu, argumen-argumen dari kepala desa ya, kalau di sini argumen dari warga desa itu memang sedang disusun ya. Jadi Kementerian Desa itu juga yakin bahwa salah satu yang harus dikembangkan itu tidak hanya hardware tapi software, termasuk pola-pola pemikiran yang berkembang yang harus kita dialogkan seperti itu. Jadi sekarang ada satu tim ya, karena kita SDGs ini kita sudah mengalami hal seperti itu. Ada satu sarapan kita memberikan kesadaran bahwa perlu ada satu tim yang memang concern pada aspek budaya-budaya yang ada di desa,
Ya. Jadi itu yang melihat bagaimana ujaran dari warga desa, baik itu ada di koran maupun di medsos, bagaimana pemikiran di belakangnya gitu, dan kemudian kita akan mulai masuk ke sana berdialog ya, saling berargumentasi gitu, supaya menjadi budaya-budaya yang dalam hal ini dalam SDGs ke-12 itu ya sadar lingkungan, Umi. Baik, Pak Ivan. Jadi ini memang benar yang disampaikan Pak Slamet. Pak Ivanovic, kita bicara hari ini konsumsi dan produksi sadar lingkungan. Kira-kira Pak, kalau misalnya kita pecah terlebih dahulu, konsumsi dan produksi adalah dua hal yang berbeda. Lalu bagaimana bentuk sebenarnya konsumsi sadar lingkungan ini, Pak? Mungkin konsumsi kan karena konsumsi ini bicara mungkin tentang personal atau pribadi kita yang ada di desa. Bagaimana seharusnya konsumsi kita yang sadar lingkungan? Karena bisa jadi konsumsi ini dihitung dari individu, bukan hanya dari rumah tangga, seperti itu. Ya, memang tadi Ume, jadi kalau konsumsi itu tentu saja berkaitan dengan limbahnya tadi, ya, berkaitan dengan sampahnya itu. Ya. Jadi memilih menggunakan barang atau menggunakan jasa, ya, misalnya ada orang ingin membantu kita gitu, itu kita lihat pada aspek nanti sampahnya akan seperti apa gitu. Dan memang yang paling mungkin ya harus sampah-sampah yang bisa didaur ulang itu, Ume. Ya, jadi yang bisa sampah-sampah, kalau istilah kita sekarang kan organik, bisa didaur ulang. Itu yang harus ditangani oleh desa, udah pasti itu. Nah, yang anorganik yang memang tidak mungkin itu, kecuali desa punya alat pengolahan sampah itu kan. Nah, itu ditangani oleh pihak di atas desa. Pak Edot kemarin menyampaikan kalau kita punya insinerator, ya, itu alat pengolah sampah yang kemudian sampah yang bukan sampah yang sangat berbahaya ya, tapi sampah-sampah plastik dan sebagainya bisa diolah ulang ya. Nah, itu sih bagus. Sebetulnya kalau melihat harganya sekitar 500-an juta itu berarti kerjasama antar desa sebetulnya memungkinkan. Kalau sampai ada desa-desa mengalami kesulitan dalam pengelolaan sampah begitu, membeli bersama insinerator, dikembangkan oleh BUMDes bersama di level kecamatan, itu sebetulnya saat ini masuk akal dari sisi itu biaya ya. Bahkan nah tinggal kita melihat SDM-nya, karena mengolah itu kan harus teratur. Kalau enggak nanti SDM desa yang jadi kena dengan efek sampah itu gitu. Jadi itu untuk konsumsi yang penting itu, Ume. Jadi kita mengetahui bahwa ada aspek-aspek yang bisa didaur ulang sampahnya itu. Nah, itu yang dikelola desa. Begitu tidak didaur ulang itu harus bisa keluar dari desa, Ume. Dan memang harus ada tempat khusus yang ini pada wewenang kabupaten kota gitu. Jadi kerjasama antar desa untuk mengeluarkan sampah non organik juga penting itu. Atau tadi alternatif dari Pak Edot itu ya membuat BUMDes bersama yang mengelola insinerator itu. Gitu, Umi. Baik, Pak Ivan, kita ke Pak Slamet Mubarak. Pak Slamet telah ada bersama kita di sini. Pak Slamet, saya ingin bertanya, Pak Slamet berada di desa, kemudian bila melihat atau mendengar konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, apa yang terlintas di pikiran Pak Slamet? Ya, jadi ini cukup menarik terkait dengan sadar lingkungan, karena ternyata sangat banyak pengaruhnya di desa itu sangat besar. Produksi rumah tangga itu juga sekarang sudah mempunyai kendala terkait dengan permasalahan lingkungan. Contoh kecil, ini contoh real di desa. Industri tempe, industri tahu, ya, mereka itu mempunyai limbah yang notabene-nya itu dalam skala jangka panjang itu akan membuat masalah, di mana kalau dibuang di septic tank, maka septic tank akan cepat tertutup, pori-porinya akan cepat tertutup, dan itu lama-kelamaan itu juga akan menjadi sangat berpengaruh mencemari lingkungan sekitar. Nah, sedangkan kalau yang bersangkutan
kita minta untuk bisa mengolah kembali terhadap limbah yang mereka hasilkan, maka mereka akan berpikir secara nominal. Yang mereka hasilkan berapa, terus untuk yang pengelolaan sampah limbah tahu atau tempe itu tadi, itu berapa? Mereka nggak akan ketemu. Nah, ini jadi persoalan. Dan lama-kelamaan saya kira juga akan menjadi persoalan di tingkat desa. Ini contoh kecil di desa kami juga seperti itu. Itu sementara seperti itu, Mbak Ume. Baik, Pak. Kita ke Pak Arief Desa. Pak Arief Desa sempat menyebutkan ada beberapa poin masukan. Silakan Pak Arief. Baik, terima kasih Mbak Ume. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf tadi saya agak terlambat. Menanggapi soal lingkungan berkenaan dengan konsumsi dan produksi di desa, saya ingin mengetengahkan namanya bengkel rekayasa teknopreneur. Jadi yang seringkali kita buat adalah produksi industri, skalanya memang tidak terlalu besar, tetapi karena seperti dikatakan Pak Slamet, dalam kurun waktu itu akan menjadi masalah. Saya mencoba untuk membicarakan mengenai bengkel rekayasa teknopreneur ini. Jadi bengkel rekayasa teknopreneur ini yang utama adalah menyerap banyak tenaga kerja melalui PKTD, lalu kemudian menyelesaikan lingkungan di desa. Jadi saya ingin menginterupsi saja bahwa seringkali kita berbicara pembangunan itu adalah membangun, tetapi kemudian kita lupa bahwa kita lupa untuk menghadirkan bengkelnya, sehingga kalau alat rusak bisa dikerjakan sendiri, kalau kurang atau bisa diperbaiki dan lain sebagainya. Harapannya ini juga akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana menggerakkan lapangan pekerjaan. Saya kira itu, Mbak Ume sementara. Baik, Pak Ivanovic, mungkin ada yang ingin ditanggapi Pak dari masukan atau yang disampaikan oleh Pak Slamet juga Pak Arief Desa. Iya. Benar, seperti memang sudah tidak zamannya kita membiarkan, memang harus ditangani betul-betul. Ya, sorry ini internetnya biasa, ini hujan deras. Jadi apa namanya itu? Misalnya tadi limbah tempe dan tahu. Saya kira jadi penting juga untuk Kementerian Desa itu mengetahui limbah apa saja yang dirasakan menjadi masalah di desa. Karena sebetulnya di tempat lain itu justru limbah tempe tahu itu tadi ada yang diolah, difermentasi menjadi biogas, di pupuk cair itu. Ada satu desa di tempat lain itu kemudian mengubah itu menjadi pupuk cair. Nah, teknologi tepat guna seperti ini yang murah dan bisa dijalankan pada level desa, ya. Itu yang penting, dan itu tidak ada saat ini ya. Salah satu jalan yang paling bagus ya, kita memang memadukan antara di tempat lain ada teknologi tepat guna yang serupa itu, di desa yang lain ada kebutuhan terhadap teknologi itu, dan Kementerian Desa saya kira kalau istilahnya Gus Menteri ini Kementerian Humas ini. Jadi kementerian yang memang menghubungkan antara yang butuh dengan yang ada itu. Jadi seperti itu, karena dan itu menjadi tantangan bagi perguruan tinggi juga supaya bisa menggunakan hasil penelitian ke desa. Ya, memang kira-kira jalan kita akan seperti itu tahun ini, Ume, Pak Slamet. Gus Ivan, nambah dikit. Ya. Bu Uma, boleh nambah ya? Pak, nambah sedikit Pak, sebelum kita jeda. Silakan Pak Arief. Saya punya stasiun pengamatan di sepanjang Kali Ciliwung di Jakarta. Itu tepatnya di Poltangan, Pasar Minggu.
di sana pernah diancam dengan gusuran terhadap pabrik tahu. Saya sebagai pegiat lingkungan, pegiat desa, saya mendekati Universitas Nasional sebagai Center of Excellence, memohon untuk membuatkan biang bagaimana menyelesaikan persoalan limbah tahu dan tempe ini. Alhamdulillah itulah kerjasama saya pertama di DKI, membersihkan air limbahnya tahu dan tempe sebelum dimasukkan ke Ciliwung kembali. Alhamdulillah, jadi kalau cerita Pak Slamet bagaimana ini ada kaitannya dengan biaya, benar Pak. Tapi kita punya teman yang maha hebat namanya universitas atau institut yang punya keahlian. Jadi kita tinggal meminta aja pada universitas atau institut setempat, memohon bagaimana minta tolong buatkan biangnya agar lebih bermanfaat. Jadi tidak mencemari tapi bermanfaat. Saya kira gitu Pak Ivan. Matur nuwun Pak Humaira. Baik Bapak Ibu semua dan kerabat desa yang berbahagia, kita akan kembali setelah jeda berikut ini, tetap di Sarapan SDGs Desa, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan. Ya kerabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia, dan kembali lagi bersama saya Humaira di Sarapan SDGs Desa bersama Kemen Desa, dan hari ini kita bicara tentang konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Pembahasan hari ini cukup luas karena kita mulai bicara dari adanya perusahaan yang tambang misalnya yang masuk ke desa dan menimbulkan limbah, juga sampai limbah rumah tangga sendiri yang dihasilkan oleh masyarakat desa yang tidak mampu kita kelola dengan baik. Nah, Pak Ivanovic, Pak Surya Koco memberikan tanggapan bahwa bagaimana bila limbah itu kemudian menjadi berkah gitu ya, dari sampah menjadi berkah. Beberapa BUMDes di Indonesia sendiri di desa-desa ada yang telah berhasil mengubah sampah menjadi berkah ini, Pak. Misalnya contohnya di desa, salah satu desa yang saya tahu adalah Desa Panggung Harjo. Kebetulan desa tersebut pernah menjadi salah satu narasumber kami di Akademi Desa, di kuliah online Akademi Desa, dan beliau membuat sampah-sampah yang ada di desa, bahkan desa-desa tetangga, diolah, kemudian yang organik akan menjadi pupuk, dan yang sampah-sampah anorganik diolah kemudian menjadi hal lain yang lebih bermanfaat seperti itu. Lalu juga ada Pak Madong. Pak Madong dari Buleleng menyatakan bahwa memberikan ide bagaimana jika disusun secara sederhana mengenai tentang pengelolaan limbah ini, Pak. Dan ini juga disusul dengan tanggapan dari beberapa Bapak Ibu lainnya yang juga bicara tentang bagaimana bila ini kemudian diatur dengan baik dan dengan apik di desa dan secara sederhana agar dapat mudah diaplikasikan. Silakan Pak Ivan. Ya, saya kira ini banyak ide-ide baru dan memberikan pencerahan ini. Ya, yang pertama bahwa pada dasarnya karena ini sifatnya lingkungan yang melewati batas-batas administratif begitu, maka kerjasama antar desa sudah semakin dibutuhkan. Ya. Tadi kerjasama antar desa itu sekarang sebetulnya punya istilahnya tendangan yang sangat kuat karena memang dana desanya juga sudah ada ya kuat. Kalau itu disatukan, ya, itu sangat kuat itu. Rata-rata desa rata-rata kabupaten di Indonesia itu memiliki 150 desa itu. Ya. Kalau 150 desa itu saling bekerja sama, sebetulnya memberikan 50 juta saja dari dana desanya untuk kerjasama itu nilainya sudah sangat besar untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan bersama-sama itu. Ya. Kemudian apalagi kalau untuk kaitan dengan lingkungan ya, baik itu untuk penanganan maupun untuk teknologi-teknologi pengolah limbah itu. Kemudian ada dari Pak Madong untuk membuat yang kedua dari Pak Madong berkaitan dengan kebijakan, saya kira itu juga menarik. Satu kebijakan yang sangat mudah untuk dilihat di desa, saya kira perlu disusun itu memang. Dan di Kementerian Desa itu ada yang mengurus SDGs nomor 12 ini, yang berkaitan dengan sampah dan lingkungan itu. Jadi saya kira ini segera kita susun
nanti kita share apakah sudah cukup sederhana untuk dipraktekkan di desa gitu, ataukah harus diubah lagi sampai kemudian cocok sehingga tahun ini sudah mulai nanti di bulan-bulan di bulan-bulan waktu perencanaan itu sudah mulai ada itu. Jadi apa namanya itu berkaitan dengan itu tadi disampaikan juga butuh tambahan biaya, ya. Tapi harus kita ingat antara manfaat jangka panjang untuk anak cucu kita dan untuk desa kita yang tetap ada di masa-masa depan gitu ya. Jangan sampai seperti yang di Balangan itu desanya habis. Bagaimana, Umi? Ternyata bila kita lihat kembali, Pak, cukup banyak kita bicara tentang desa sadar lingkungan itu cukup banyak PR bagi desa sendiri. Misalnya cukup sederhana, ada desa yang bagaimana bisa jadi sadar lingkungan bila kandang ternak itu kemudian terletak di rumah dekat dengan sumber air minum atau sumber dekat septic tank, sehingga model sadar lingkungan ini berbenturan dengan budaya yang ada. Juga sama dengan disampaikan oleh Pak Pardi bahwa PR kami adalah masalah limbah terkait aspek budaya. Perlu penyadaran banget ini Pak sepertinya dalam pengelolaan limbah, karena untuk biasanya masyarakat kemudian mengalirkan limbah itu ke sungai. Dan hal-hal sederhana seperti ini Pak juga misalnya dalam hal pembangunan gitu kan. Dalam pembangunan jalan aspal dengan beton, irigasi dan lain-lain. Itu kan membuat blocking atau misalnya dengan adanya semen kemudian air tidak akan mengalir, tidak akan menyerap ke tanah, kemudian tidak akan mengalir dengan baik. Hal-hal sederhana ini Pak, ini adalah hal-hal yang menunjukkan bahwa sebenarnya kesadaran lingkungan di desa ini cukup kurang. Dan apa yang bisa kita lakukan kemudian Pak? Pak Ivanovic? Ya. Saya kira ya, dan budaya itu tentu saja sangat membutuhkan tim yang ada di dalam desa itu sendiri, yaitu terutama berkaitan dengan para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa, baik itu tokoh formal maupun tokoh informal gitu. Jadi bisa dimulai dari sana atau dimulai dari, kalau istilah di Prof. Sayogyo dulu itu namanya adalah lokal genius itu, yaitu kelompok dari dalam masyarakat itu sendiri ya. Misalnya di antara orang yang kita sebut miskin di desa itu mereka juga memiliki tokohnya, panutannya gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang agak sedikit agak sedikit semacam dari atas ya. Tapi yang namanya konsumsi itu kadang-kadang memang persoalannya adalah lifestyle gitu. Jadi karena itu kemudian ada kaitannya dengan cara hidup maksudnya ya. Maka itu ada kaitannya dengan tokoh-tokoh yang menjadi panutan seperti itu. Jadi saya kira itu menarik Ume. Kita akan jalani benar-benar ini karena saya kira yang penting buat kita itu bahwa jalan keluarnya itu ada. Maka kita tempuh itu. Kalau sudah jalan keluarnya nggak ada, ini kan memupus optimisme ini. Ini selama ini kan ada masalah tapi ada jalan keluarnya. Mas Madong menyampaikan perlunya semacam evaluasi AMDAL dulu, ya kan? Itu sebetulnya sudah ada di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri, tapi saya kira di sini menjadi penting bagaimana cara mengimplementasikannya di desa itu sehingga itu bisa terlaksana gitu. Kemudian bank sampah ya. Saya kira itu sudah jadi hal yang mulai lumrah di desa-desa itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara memulai awalnya itu sehingga bank sampah bisa berhasil itu. Yang tadi disampaikan oleh Ume, kemudian yang ada di Jambi itu kan yang sudah berhasil. Tapi pas awalnya, pas ketika kalau istilah dari almarhum Ciputra itu dari 0 ke 1 itu, memulainya itu. Nah itu saya kira titik kritis itu menjadi penting juga untuk kita lihat gitu ya. Dan itu akan masuk di dalam berbagai kebijakan di Kementerian Desa. Karena pengetahuan-pengetahuan seperti itu
yang intinya dibutuhkan oleh desa, ya berarti harus disediakan. Tidak ada cara lain. Kiranya begitu, Ume, kerabat desa sekalian. Ini sangat banyak ide ini hari ini ya. Jadi karena hari ini kita maka suguhkan ide-ide dari desa iya, ya. Kita siapkan itu. Saya kira masukannya sangat mencerahkan ini buat kami sendiri. Nanti kita langsung bereskan sebagian mulai hari ini. Baik, kita ke Prof. Yayan Suryono. Prof. Yayan. Ya, Assalamualaikum. ya, itu kan apa ya, sunatullah ya atau alamiah gitu. Energi sama limbah itu kan kakak adik. Ada energi ternyata anunya menjadi limbah gitu ya. Nah, limbah juga sebetulnya kan bisa menjadi energi ya, tapi belum diketahui cara-caranya. Ya, limbah yang bisa menjadi biogas kan ada, yang menjadi pupuk ada, dan sebagainya. Kita tidak bisa menghilangkan limbah karena limbah itu bagian dari sisa-sisa energi tadi itu. Ya. Yang perlu dilakukan adalah mengolahnya. Nah, mengolahnya itu kan berkait dengan teknologi. Nah, teknologinya bisa teknologi tepat guna, menengah, tinggi, dan sebagainya. Ya, yang paling terasa itu kan di mana-mana kan sampah. Ya. Ya, yang disalahkan tuh jangan sampahnya, yang disalahkan tuh yang memproduksi sampahnya. Ya kita ini sebetulnya. Mengapa begitu? Dasarnya itu kan karena kita ini kan senang mengeksploitasi alam, ya mengeksploitasi alam dalam berbagai tingkatan. Nah kalau itu kemudian ya tadi antara energi dan limbah itu selalu ada. Nah tadi Pak Mas Arief saya kira betul itu. Proses pengolahannya itu yang harus kita lakukan, ya baik sampah B3, B3 dan sebagainya itu kan pengolahannya. Nah oleh karena itu sebetulnya nanti masuk ke persoalan lain, gimana pengolahan limbah dan sebagainya itu juga yang ramah lingkungan, kembali lagi ke situ dan sebagainya. Oleh karena itu kalau saya bicara itu ya tentu saya bicara sebagai seorang pendidik ya, kesadaran. Ya, kesadaran itu bukan orang desa yang harus disadarkan, bukan. Ya, dulu ada kewajiban untuk studi AMDAL, ya, dampak lingkungan. Ternyata kan sedikit demi sedikit kan itu bisa jadi hilang itu kalau di dalam undang-undang Cipta Kerja itu kan menjadi berkurang dan sebagainya AMDAL itu. Nah di situ ada kemungkinan juga ada potensi persoalan-persoalan lingkungan menjadi bermasalah. Ya. Yang kedua, banyak hal yang kita lakukan dalam konteks pembangunan itu selain sisi andalnya tadi itu, ya, yang lebih berbahaya lagi kan sisi pembangunan itu kan sisi eksploitasi alam tadi itu dalam skala kecil, besar, menengah dan sebagainya. Gitu. Nah, saya melihat bahwa teknologi sampah itu sudah banyak kali, ya. Sudah berkali-kali dilakukan. Nah, oleh karena itu kembali ke persoalan semula antara konsumsi dan produksi tadi itu, ya itu saya kira menjadi masalah penting dalam konteks menyadarkan bagaimana konsumsi yang aman dan bagaimana produksi yang aman. Saya melihat di Tangerang Selatan limbah sapi misalnya, airnya limbah tahunya itu diminum untuk sapi, kemudian kotorannya dibuat untuk pupuk dan sebagainya. Jadi ada siklus produksi di situ. Itu meskipun saya lihat itu, waduh ini tahunya tercemar apa enggak gitu, kadang-kadang juga melihat begitu ya, karena bersebelahan dengan kandang sapi dan sebagainya. Tapi itu harus diapresiasi sebagai satu lingkaran konsumsi, produksi, konsumsi itu yang terus berputar begitu. Nah, tentu itu juga ada keterampilannya, ada kompetisinya, ada modalnya, dan sebagainya. Sepanjang 2000 berapa ya, SDGs, MDGs, kemudian SDGs dan sebagainya itu kan sangat concern terhadap konsumsi, produksi, lingkungan itu. Karena memang itu yang menjadi masalah utama dalam kehidupan manusia. Itu tadi saya katakan itu sunatullah ya. Jadi secara alam memang begitu, ya begitu. Tinggal bisa mengurangi, mengelola, ya, mengarahkan dan sebagainya.
Dan Kementerian Desa dengan keteguhan 18 SDGs desa itu, salah satunya tadi itu, ya tentu ini juga menjadi pekerjaan semua orang, semua kementerian. Ya. Saya ulangi, saya agak tidak setuju dengan statement Pak Ipan untuk kali ini, kementerian sebagai humas tadi itu. Betul ya tadi ya Mas ya? Kenapa Prof? Aneh mati ya. Ya jadi Pak Ipan sebagai humas tadi itu saya kok terlampau ya tidak begitu juga lah. Salah satu bagiannya memang tadi memberikan informasi, edukasi, diseminasi dan sebagainya gitu ya. Ya, tapi kan yang bertanggung jawab di tingkat desa itu kan kementerian begitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira yang kemitraan nomor 17 itu ya, itu juga harus terjadi di tingkat nasional bahkan internasional. Jadi internasional kemitraan, nasional kemitraan, regional juga, ke desa juga saya kira begitu. Dan kompetensi membangun kemitraan ini saya kira perlu dilatihkan juga Gus Ipan ya. Secara teknis ya bagaimana membangun jejaring kemitraan dan sebagainya itu. Ya tidak dalam konotasi negatif kolusi ya bukan begitu. Tapi dalam arti kemitraan kerjasama untuk tadi bahasa Jawanya kan hurufis kuntul baris tadi apa dan sebagainya. Kalau orang Bogor kan mengatakannya kan sabilulungan ya, dasar gotong royong dan sebagainya itu sangat penting sekali. Oleh karena itu tentu proses edukasi itu tidak dalam waktu yang sangat pendek ya, jangka panjang, mulai dari penyadaran ya, pendidikan, pelajaran dan sebagainya ya. Dan ini Gus Koco ini kan membantu mengedukasi nih. Tidak hanya menyebarluaskan informasinya ya, tapi juga mengedukasi ya. Kalau sedikit-sedikit ada bisnis itu masalah biasa saja, tidak menjadi persoalan besar ya. Tapi sumbangan informasi, penyebaran informasi, edukasi, penyadaran itu kan menjadi bagian dari kita semua. Ya. Dan kalau melihat perkembangan kalau di YouTube itu kan ada kenaikan meskipun sedikit-sedikit. Iya, adanya apa namanya pemirsa yang mengikuti kegiatan ini. Jadi kembali ke Gus Ipan, Bapak Ibu sekalian, persoalan konsumsi produksi lingkungan itu memang begitu itu. Dan oleh karena itu kan kita memaksa kita untuk inovatif, ya kreatif, ya mengolah mengolah limbah-limbah itu. Ya, saya terkaget-kaget itu pengepul rongsokan itu ya di desa-desa itu, waduh kekayaannya luar biasa, melebihi gajinya guru besar itu dengan mengepul tadi rongsokan itu, hanya mewah, mobil dan sebagainya gitu. Itu kan bisnis gitu ya. Jadi tadi betul Bu Umay lah, bagaimana mengubah limbah itu menjadi sesuatu yang produktif, menjadi sesuatu yang bisa tantangan bisa menjadi peluang gitu ya. Ya, kalau kata-katanya mudah, rubahlah peluang tantangan itu menjadi ancaman, ini menjadi peluang. Tapi merubahnya itu juga tidak semudah itu. Gitu. Wah, saya senang sekali nih Gus Ipan pagi ini cerah sekali ya. Ya, seperti biasalah tampilannya memukul, memberikan penjelasan dan sebagainya Pak Arif. Ya. Mbak Umay, saya kira catatan saya itu tinggal 3 menit itu. Terima kasih sekali. Dan satu hal lagi ya. Saya mengamati memang ada kesadaran di tingkat desa ya, untuk tadi mengurangi limbah dan sebagainya ya. Tapi ya tidak bisa cepat. Kata kuncinya tadi siapa ya, Pak Busipan apa siapa ya? Masyarakat itu kan masih masyarakat paternalistik ya, paternalistik, kemudian apalagi semacam itu. Kalau tokoh-tokoh di desanya itu bergerak itu ya semua ikut ya, karena dari pengalaman itu. Gitu. Gus Ipan saya kira tahu lah Bu Umay lulusan IPB itu ketika IR 3442 pertama kali kan resistensinya kan tinggi sekali. Ya nasinya tidak enak dalam sekarang kan banyak memakan itu. Nasi-nasi yang zaman dulu nasi padi bulu dan sebagainya sudah enggak ada. Jadi kembali tadi kita menjadi seorang panutan, seorang pemimpin dimanapun di tingkat desa dan sebagainya yang memberi contoh keteladanan untuk tadi. Ya. Saya berkali-kali bahwa ini sampahnya kok begini.
Tapi setelah saya tahun kedua di desa ini, Pak KU-nya, Pak Lurah desanya, membuat program sampah, sudah berjalan bagus sekali. Jadi, terutama dari pasar-pasar sampah yang basah-basah itu. Ya, jadi kalau sudah mau nyadari itu, solusinya mudah sekali. Ya. Mengingatkan Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu semua, Mbak Umay, Pak Koco, Mas Arif, ya, lebih-lebih Pak Kapus Datin itu tadi ya. Dan saya setuju dengan Pak Koco tadi. Ya, Pak Carik itu lebih berkuasa dibanding kepala desanya ya Pak Koco ya. Tapi saya tidak ingin menganalogikan bahwa tadi staf khusus, kepala pusat itu memang bagian-bagian yang suportif terhadap kementerian. Ya. Ya. Ya, jadi begitu. Ya. Pak Ipan, ini laporan cuaca, boleh melaporkan cuaca. Masih dingin, ya suhunya 22 gitu, hujan, lebat dan sebagainya gitu. Masih jadi sangat dingin. Sawah lagi Prof ya. Ya. Kita mau main. Tak kira mau dihentikan kok malah terus jadi. Udah cukup sekian dulu aja. Terima kasih, selamat pagi. Berarti kondisi di Majalengka masih aktif, masih adaptif terhadap perubahan iklim ya Prof? Dan ya, Bapak Ibu semuanya, kerabat saya bahagia, ya Pak? Ya, ini saya menyiapkan tulisan untuk Pak Bupati nanti sore ini, waduh. Makasih, Matur nuwun. Salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Baik, kerabat desa yang berbahagia, tidak terasa kita telah mencapai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami undur diri terlebih dahulu. Kami dari Sarapan SDGs Desa, tetap kita majukan desa dengan kita wujudkan SDGs Desa. No one left behind, jangan sampai ada yang tertinggal dan kita harus berdiri sebaris, holobis, kuntul baris. Saya Humaira dan segenap kru TV Desa undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Bergandengan dengan seluruh warga Sidin, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah. sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Holobis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.